اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Halo, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silahkan dibuka di halaman awal, masih 5 baris dari bawah. Halaman awal, halaman 2, masih halaman awal 5 baris dari bawah. Alhamdulillah hamdan nastaftihu bihil khairat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud alladhi badar fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah hamdan nastaftihu bihil khairat. Ay natlubu bidzalikal hamdi al-fatha lil khairati wan nusrata ala tahsilil fadilati an-nafahati. Ay natlubu bidzalikal hamdi al-fatha lil ataya wan nusrata ala tahsiliha. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, atau segala pujian itu khusus hanya untuk Allah. Lamnya itu bisa diartikan lam lil milik atau lam lil ikhtisas. Alhamdulillah ada huruf lam, lillah. Kalau diartikan lil milik berarti pujian itu hanya milik Allah, bukan milik kita. Kita dipuji oleh orang
jangan merasa besar. Kita disanjung oleh orang, jangan timbul sifat sombong. Karena orang lain memuji kita, hakikatnya Allah yang menggerakkan dia untuk memuji kita, dan di situ pun mengandung rahmat Allah, karena Allah menutup aib dan kejelekan kita. Karena kalau Allah buka kita punya aib, satu pun nggak ada orang mau memuji dan menyanjung kita. Gitu. Atau bisa diartikan lamnya lil ikhtisas. Alhamdulillah, segala pujian itu khusus hanya untuk Allah. Itu bukan untuk kita. Ya. Makanya Rasul menyatakan, wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, la yasurruka madah wa la yasu'uka qadah. Jangan engkau merasa besar di saat dipuji, jangan engkau merasa hina di saat dicela. Dua-duanya baik. Kalau kita dipuji orang, kita bersyukur, Allah berikan tambahan nikmat. Kalau kita dihina, dicaci, dimaki, dicela orang, kita bersabar, maka kita pun akan dapat pahala dari Allah. Jadi buat kita sama aja, mau kita dipuji, mau kita dihina, itu semuanya mengandung pahala dari Allah kalau kita bisa menyikapinya dengan baik. Nastabtihu alhamdulillah hamdan. Segala puji bagi Allah, hamdan, akan satu pujian. Biasa kalau kita ingin doa, diawali dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah, akan satu pujian nastaftihu, yang kami minta dibukakan. Kami minta dibukakan dengan memuji Allah, al khairat, segala macam kebaikan. Kita puji Allah, kita sanjung Allah, kita muliakan Allah dengan berharap agar semua kebaikan-kebaikan dibuka oleh Allah untuk kita. Gitu. Ya. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, awwalu man yadkhulul jannah alhamdulillahi katsir. Termasuk golongan awal yang masuk ke dalam surganya Allah, manusia yang banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lisan kita banyak memuji Allah, maka insya Allah kita termasuk golongan yang pertama akan diizinkan oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kita senang memuji Allah, Allah juga senang kita puji, karena memang haknya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama-ulama sebelum mereka berdoa atau setelah mereka doa diselipkan tuh kata-kata ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, apa saja ismul a'zam atau asmaul husna, bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Itu tujuannya agar kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kita punya urusan, diberikan kemudahan, dibukakan jalan keluar yang terbaik dengan berkat kita memuji Allah. Jadi segala puji hanya milik Allah, dengan satu pujian yang kami meminta dibukakan oleh Allah dengan sebab memuji Allah, al khairat, segala macam kebaikan. Gitu. Natlubu bidzalikal hamdi, kami menuntut, kami meminta, kami memohon dengan memuji Allah al fatha, agar Allah bukakan
Allah singkapkan lil khairat, segala macam kebaikan-kebaikan. Makanya kalau baca Simtud Durar di Ya Rabbi itu ada kan, Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Itu waftah minal khair, ya Allah berkat berselawat kepada Nabi. Waftah minal khair, bukakanlah untuk kami segala macam kebaikan yang masih tertutup. Kebaikan usaha, kebaikan rumah tangga, kebaikan anak, kebaikan istri, kebaikan lingkungan yang masih ketutup, tolong dibuka ya Allah. Itu maknanya begitu. Makanya Ya Rabbi salli ala Muhammad ini, kalau waftah minal khair kulla mughlaq, ba'da subuh nih, lazimkan ba'da subuh, ba'da asar 10 kali. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khair kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khair kulla mughlaq. Antum punya hajat apa? Bayangkan di situ, baca 10 kali ba'da subuh sama ba'da asar. Maka kata Habib Anis bin Alwi Al-Habsi Solo, orang yang punya hajat, yang punya keinginan, yang punya cita-cita, dia lazimkan itu, sesulit apapun menurut akalnya, maka akan sampai. Akan Allah berikan kemudahan, asalkan lazim bacanya. Tiap hari kita baca Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khair kulla mughlaq, sebentaran, nggak ada 5 menit. Artinya ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Allah berikan salawat dan salam kepada Nabi. Waftah minal khair, yang berkat dengan salawat itu bukakan untuk kami kulla mughlaq, segala macam kebaikan yang masih tertutup. Gitu. Jadi kita minta madad, tawasul kepada Nabi. Kalau bahasa Betawinya numpang mujur. Kalau kita numpang mujur kan enak. Seorang murid ikut sama ustadz, seorang guru ngajak muridnya di acara undangan, mau maulid, mau haul. Si murid nggak alim, yang alim gurunya, tapi murid dapat kemujuran berkat gurunya. Tamu yang lain minumnya aqua gelas, dia mah aqua botol. Beda kan? Berkat yang lain dapat 1, dia dapat 2. Itu berkat siapa itu? Numpang mujur. Gitu. Kalau kita numpang mujur sama orang aja begitu, apalagi numpang mujurnya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya dunia alam semesta tersebab adanya Nabi Muhammad. Gitu. Wan nusrata ala tahsilil fadilat, dan berkat kita memuji Allah, an-nusrah, kita mohon perlindungan kepada Allah, mohon bantuan, mohon pertolongan kepada Allah, ala tahsilil fadilat, untuk bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Jadi dalam memuji Allah itu, pertama kita minta dibukakan kebaikan, yang kedua agar kita ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, ala tahsilil fadilat, untuk bisa mendapatkan, menghasilkan al-fadilat, an-nafahat, segala macam pemberian karunia Allah. Ainatlubu bidzalikal hamdi al-fatha lil ataya wan nusrata ala tahsiliha. Tuh, kami meminta dengan memuji Allah agar dibukakan itu lil ataya, agar diberikan segala macam apa yang kami minta, wan nusrata, dan kami pun dibantu, ditolong oleh Allah untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kami minta tadi, berkat memuji Allah. Tapi kita bisa bilang alhamdulillah
itu juga merupakan nikmat dari Allah. Syukrul ilahi mujibatun li syukri. Bersyukur kepada Allah, bisa bilang alhamdulillah. Yang gerakin lisan kita ngomong begitu Allah, maka itu pun wajib kita syukuri. Fakaifa bisyukril ilah wa syukru min birrih. Lalu bagaimana kita bisa benar-benar bersyukur sama Allah sedangkan bisa bilang alhamdulillah saja dari Allah gitu. Jadi hakikatnya manusia itu nggak ada yang bisa benar-benar bersyukur. Karena kita bisa bilang alhamdulillah aja, kalau Allah bikin lidah kita kaku, nggak bisa ngomong. Gitu. Kita bisa datang ke Masjid Al-Atiq, sholat subuh berjamaah, taklim, itu atas karunia Allah. Makanya kan kalau habis sholat kita doa, bilang alhamdulillah. Tapi kata-kata alhamdulillah itu juga Allah yang beri. Enggak semena-mena kita bisa ngomong alhamdulillah kalau Allah tidak mengizinkan. Gitu. Ini nikmat luar biasa. Ya. Jadi kalau alhamdulillah saja merupakan nikmat yang wajib kita syukuri, gitu kan? Fa kaifa bisyukril ilah? Lalu bagaimana kita bisa dinyatakan bisa betul bersyukur kepada Allah kalau alhamdulillah saja merupakan nikmat dari Allah, apalagi nikmat-nikmat yang lain. Kita bisa ngelihat, bisa mendengar, bisa bergerak, bisa bicara, bisa mencium, bisa merasa. Ini merupakan anugerah Allah yang begitu besar. Ya. Makanya Allah bilang wa qalilun min ibadiyas syakur. Wa qalilun, sedikit sekali di antara hambaku yang pandai-pandai bersyukur. Dan doa Nabi Daud tuh, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya termasuk golongan yang sedikit. Itu doa Nabi Daud. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya termasuk kelompok yang sedikit. Sedikit ini apa maksudnya? Sedikit itu kata Allah, qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dan jarang di antara hambaku yang betul-betul mau bersyukur atas segala nikmat. Karena waktu Nabi Daud ngomong begini sama Allah, ya Allah, ada gak di dunia ini yang orang ibadahnya kayak saya? Gitu. Nabi Daud ngomong begitu. Ada gak ya Allah di dunia ini yang ibadahnya seperti saya? Direspon oleh Allah, ada, hai Daud. Bahkan yang lebih dari engkau ada, bukan dari golongan manusia tapi gitu. Lalu siapa ya Allah? Kalau ente pengen tahu, kata Allah, ketok tuh tanah yang ada di samping, di depan ente. Akhirnya Nabi Daud pukul tanah. Wa daraba Daud at-turaba fa kharajatid dudatu min dzalikat turab. Setelah Nabi Daud pukul itu tanah, keluar dari tanah itu seekor cacing. Cacing keluar dari tanah. Lalu kata Allah, silahkan tanya bagaimana ibadahnya cacing kepada aku, kata Allah. Lalu ditanya, wahai dudah, bagaimana engkau menyembah Allah, berzikir kepada Allah? Dengan izin Allah, cacing itu bisa bicara. Kata si cacing, hai Nabi Allah, saya nggak pernah lepas atas izin Allah bisa membaca tasbih sehari semalam 124.000 kali. Itu cacing baru. Saya sehari semalam bertasbih, memuji, membesarkan Allah
baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa banyak? 124.000 kali. Kita sehari 3 kali aja belum tentu. Ya, paling kalau lagi baca maulid, mau pasal asrokol, subhanallah walhamdulillah, itu doang. Kalau sengaja-ngajak duduk di atas sejadah atau dimanapun baca gitu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan orang yang baca itu 1 kali, Allah akan berikan dia tanaman di dalam surga. Orang yang banyak baca itu, kebunnya banyak nanti di surga. Di dunia miskin, gak punya kebun, rumahnya ngontrak, ya, berburu kebun. Nanti di surga punya itu. Begitu Nabi Daud mendengar, tercengang beliau. Ya Allah, malu rasanya saya kalau cacing saja bertasbih membesarkan engkau, mengesahkan engkau sehari 124.000 kali. Lalu bagaimana dengan makhluk yang Allah berikan akal yang lebih daripada itu? Akhirnya Nabi Daud sujud, minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, terus meneteskan air mata karena merasa bersalah. Dari seringnya beliau menangis, itu rumput-rumput tumbuh di sekitar tanah karena subur tersirami oleh air matanya Nabi Daud. Gitu. Nabi Daud nangis, padahal itu bukan kesalahan, cuman pengen tahu ada nggak makhlukmu ya Allah yang ibadahnya lebih dari saya, kan begitu. Bukan salah itu, tapi beliau merasa itu satu kesalahan yang nggak pantas dilontarkan kepada Allah, sehingga memohon maaf, minta ampun, sujud, menangis sampai deras air matanya. Tumbuh rumput-rumput tuh, saking suburnya tuh tanah. Itu seorang nabi, seorang rasul begitu aja, masya Allah, minta maafnya. Lah kita manusia biasa, banyak dosa, banyak salah. Kadang-kadang nggak mau minta maaf sama Allah. Itu. Jadi kalau kita mau ngitung-ngitung ibadah kita, ya jauh dah. Burung gereja tasbihnya berapa kali, semut tasbihnya berapa kali, kelelawar tadi itu yang masuk ke masjid, ya. Kelihatannya doang dia nggak bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dalilnya itu bertasbih kepada Allah segala sesuatu yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Mau itu benda padat, mau itu benda cair, mau itu benda hidup, semuanya bertasbih. Walakinna la nafqahu tasbihahum, akan tetapi kita enggak paham bagaimana cara mereka mengesahkan, membesarkan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu ay rahmatullah al-makruna bitta'zim lil anbiya. Dan salawat, apa artinya salawat? Rahmatullah, rahmat Allah yang disertai dengan pengagungan. Allah berselawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Apa artinya Allah salawat? Rahmatullah, Allah berikan rahmat. Al-makrunah, yang disertai bita'zim, dengan pengagungan. Jadi andai kata kita selaku umat Nabi Muhammad nggak mau baca salawat, oh Nabi nggak perlu sama salawat kita. Cukup dengan salawat Allah dan salawat malaikat. Makanya kalau kita salawat sama Nabi, bukan Nabi yang tambah mulia, Nabi sudah mulia. Kita yang dapat kemuliaan berkat berselawat kepada Nabi, gitu. Paham gak tuh?
Kita salawat 1 kali dibalas 10 kali. Salawatnya 1 kali, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allah balas salawat itu 10 kali. Apa artinya Allah balas salawat itu untuk kita? Allah berikan rahmat, ampunan 10 gitu. Jangankan dapat 10, dapat 1 rahmat Allah udah cukup bakal modal masuk ke dalam surga, apalagi dapat 10. Makanya semakin banyak orang bersolawat, semakin banyak dia dapat rahmat. Dan gak ada orang yang rajin solawat hidupnya susah, hidupnya galau, hidupnya sempit, gak ada gitu. Gak ada tuh orang rajin solawat hidupnya susah, gak pernah didapat. Orang yang rajin solawat hidupnya galau. Nggak pernah ada di dunia orang yang rajin bersolawat hidupnya sempit, nggak ada. Bahkan Sayyidina Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Martapura, guru sekumpul radhiyallahu an, itu beliau menyatakan di akhir zaman amalan wiridan yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah 2, yang pertama salawat, yang kedua istighfar. Itu aja udah. Kita semakin banyak salawat, semakin banyak istighfar, maka semakin cepat nyampe kepada Allah. Apa artinya nyampe kepada Allah? Dapat redhonya Allah, dapat rahmatnya Allah, dapat ampunan Allah. Itu. Makanya jangan kurang, salawat minimal sehari 100 kali. Nabi alaihissalatu wassalam beliau bersabda, man shalla alayya fi kulli yaumin mi'ata marratin qadallahu ta'ala mi'ata hajatin sab'ina li akhirati wa thalathina li dunya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, siapa orang yang membaca salawat kepada saya kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Salawatnya bagaimana? Bebas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh. Yang penting istiqomah setiap hari 100 kali. Apa fadilahnya? Bukan hanya dapat rahmat, qadallahu ta'ala mi'ata hajah, Allah akan selesaikan 100 hajatnya. Allah akan bikin beres, bikin tuntas 100 hajatnya. Dari 100 ini dibagi 2, sab'ina li akhiratih, 70 untuk masalah akhirat, wa thalathin li dunya, 30 untuk masalah dunia. Antum punya urusan apa? Dagang, bisnis, urusan anak, urusan sekolah, apa aja, baca salawat setiap hari 100 kali. Insya Allah gak ada yang sulit, gak ada yang susah. Berkah kita bersalawat, Allah tuh kasih kita kemudahan. Numpang mujur sama Nabi Muhammad. Sekali lagi, numpang mujur. Hanya salawatnya jangan panjang-panjang. Wah, ane pengen salawat nariyah, ya boleh aja. Cuman kuatnya salawat nariyah 100 kali sehari. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman, kan panjang tuh. Oh, ane sih pengennya salawat habis sholat tanggul, ya boleh juga. Gitu. Habis sholat tanggul aja nyuruhnya cuma 11 kali habis sholat. Habis sholat tanggul kan begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub. Bebas. Yang pendek aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Baca, liatin jam, enggak lebih dari 10 menit. Mudah gak? Gampang gak? Kenapa nggak bisa kita ngamalin? Oh, karena kita kurang paham tentang keutamaan bersolawat.
Karena kita lebih unggul nafsu ketimbang akal. Kalau kita mau istiqomah, nggak ada hidup kita susah. Gitu. Dirasakan itu boleh, dibuktikan nanti. Tapi yang penting istiqomah. Jangan baru baca sehari 100 udah nagih. Mana nih katanya 100 hajat dipenuhin. Ya, lu baru sehari baca. Ibarat kita buka pintu baru ngetok sekali. Orangnya di dalam belum tentu dengar. Paham? Man qara'a man lajja man qara'a al-baba walaja. Siapa orang yang mengetuk pintu rumah yang di dalamnya ada penghuninya, sekali nggak dibukain diketuk, 2 kali, 2 kali nggak dibukain, 3 kali, 3 kali nggak dibukain, 4 kali dibukain ya, bukain. Begitu juga pintu rahmat Allah, ketuk biar sering, pakai selawat ngetuknya. Semakin kita banyak mengetuk, pintu itu akan semakin terbuka. Kalau udah terbuka, bisa nggak masuk? Gampang. Kalau pintu rahmat, rizki, pemahaman ilmu, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian dibuka sama Allah buat kita melalui Nabi Muhammad, semua kita dapat. Gitu. Mujarab. Nggak mesti di atas sejadah, enggak. Di mobil baca salawat, sambil naik motor, macet-macetan, daripada dengerin musik, ngeliatin orang lewat, ngeliatin orang begini begitu, baca salawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terus begitu. Luar biasa itu. Makanya saya di mobil tahaddusan binikmah jarang ngobrol. Kalau belum baca selawat, begitu naik ke mobil baca ayat kursi, selawat. Pakai tasbih boleh, nggak pakai boleh. Sampai tujuan nyampe baru berhenti selawat. Jadi kalau suka ada anak-anak majelis suka ngomong, rahasianya apa Ustaz? Kok kalau saya perhatikan apa yang Ustaz mau nih, disurvei aja itu tempat, beres deh urusan. Pengen beli mobil, pengen beli motor, pengen beli tanah, apa aja kita survei aja sambil kita baca selawat, seminggu 2 minggu aja beres sudah. Anda bilang, saya bilang begini, nggak ada kuasa dari diri pribadi sedikit pun. Anda cuma numpang mujur sama Nabi. Berkat baca salawat sama Nabi, Allah lihat kita. Gitu. Kan tadi saya gambarin tuh, murid dibawa sama guru. Mujur gak dia? Mujur. Gurunya dikasih hadiah, muridnya juga dikasih hadiah. Gitu. Coba kalau antum hadir acara, tidak ada undangan resmi, hadir, jamaah belum datang, mau duduk di depan di panggung, boleh ya? Disuruh turun. Siapa? Nggak boleh ini buat para asatid, buat para habaib. Tuh. Tapi si guru bawa muridnya satu. Dia bukan ustadz juga, bukan. Duduk gak di sampingnya? Duduk. Walaupun gak di sampingnya, gak jauh dari gurunya. Gurunya makan dipanggil, mari. Itu numpang mujur namanya. Apalagi numpang mujurnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa aja urusan-urusan kita jadi gampang berkat bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sudah jam 6 kurang 7-8 menit, mari kita tutup majelis kita. Paham? Jelas? Masih enak? Ntar terusin makannya besok. Jangan makan terus, nanti muntah tuh. Wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita dikasih gampang buat salawat sama Nabi.
dikasih taufik buat salawat sama Nabi. Apalagi ya udah usia uzur, udah 40 tahun, apalagi udah 40 tahun ke atas, udah dah, jangan silau dengan dunia mulu. Apalagi udah usia 40 tahun, rambut beruban, masih main game aja. Banyak gak? Banyak gak Pak? Ya pada didiem aja, baru ditanya aja nih. Banyak tuh, mau ngapain coba? Lagi enak main game, mati tahu-tahunya. Karena kata Nabi, yamutul mar'u ala ma masya'alih. Orang itu matinya bagaimana hobinya. Kalau hobinya mancing, gak jauh dari empang. Kalau enggak lagi bawa pancingan, mancing mulu, sholat kagak, apa kagak, ngaji kagak. Buktikan deh, kalau enggak dia matinya di empang, kalau enggak dia matinya lagi pengen mancing. Orang hobinya pakai narkoba, banyak gak yang mati overdosis? Oh, nggak ada orang pakai narkoba belum tobat matinya di masjid. Sekalipun ada, jarang. Oh, jadi biar kita punya hobi. Hobi kita apa? Hobi kita baca sholawat, baca, agar kita mati dalam keadaan bersolawat. Hobi kita ngaji, ngaji, agar kita mati dalam keadaan menuntut ilmu, meskipun matinya gak di masjid. Jangan di masjid juga, ngerepotin orang ntar. Gitu, lagi enak-enak ngaji, ajal sampai, kan bisa begitu. Nah, ya mutul mar'u ala ma masya'alih. Makanya almarhum Ustadz Jepri Bukhari itu kan beliau seorang ustadz mubaligh. Hobinya apa? Naik motor gede. Meninggalnya di mana? Situ. Pemain bola, lihat, lagi enak-enak gocek lari, ngos-ngosan, sesak napas, dia mati. Di mana matinya? Di lapangan. Hobinya apa antum? Hobi baca Quran, insya Allah matinya dalam keadaan baca Quran. Hobi baca salawat, hobi baca istighfar, insya Allah matinya dalam keadaan semacam itu. Tuh, kalau kita sayang sama diri kita, jadikan hobi-hobi yang baik. Karena kita nggak tahu di mana, kapan, waktunya kita mati. Khawatir di saat kita mati lagi ngelakuin sesuatu yang Allah nggak redho sama kita. Gitu. Paham? Wallahu alam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbana tarafna bi annana katarafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fatub alaina tauba fagsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا اكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد والآل والصحب عبادة الصبر والحمد لله في البدر والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان ودرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان ودرجي الله
صل وسلم. وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.